Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi HT ya. HT harga 200.000 sampai 500 ribuan. Jadi di bawah 600.000 ya. Jadi bisa 550, bisa 520 gitu ya. Pokoknya di bawah 600. Jadi antara 200.000 sampai dengan 550 ribuan, sekitar itu ya. Ya pokoknya 500 ribuan ke atas sedikit ya. Itu nanti kita akan bahas di sini. Jadi buat teman-teman nanti bisa memilih mana yang sesuai dengan budget. Tapi dengan harga sekian itu nanti punya beberapa keunggulan yang akan saya sebutin dari HT-HT tersebut, sehingga Anda juga mempunyai nilai lebih yang Anda dapat dari HT-HT tersebut ya. Oke, kita masih ditemani oleh kata off ya. Kata mata kopi. Jadi kita masih ditemanin. Jadi saya seruput dulu, ini nggak pakai gula teman-teman ya. Ini kita kopi hitamnya kita seruput dulu. Bismillah. Mantap, sekali lagi. Mantap teman-teman ya. Oke. Kita akan bahas teman-teman ya untuk HT yang akan kita munculkan di sini. Jadi kameranya tetap menghadap ke depan ya. Kameranya tetap menghadap ke depan karena kita akan bahas HT-nya secara singkat saja karena ini adalah rekomendasi, jadi nggak perlu panjang lebar ya. Oke, yang pertama HT paling murah ya. HT paling murah. Jadi ini HT paling murah tapi dual band teman-teman ya. Dual band 5 watt dan ini sudah bisa diprogram dari HT-nya sendiri. Jadi nggak susah-susah amat ya. Nah ini HT dari WLN. Ini WLN KD UV1 atau UV5R dari WLN. Tapi jangan salah teman-teman ya. Untuk yang WLN ini dia tidak sama dengan yang UV5R. Meskipun modelnya sama. Dia di sini ada micro USB ya untuk ngecas teman-teman ya, untuk ngecas. Jadi jangan salah, jangan pakai punya charger handphone, nggak akan bisa ngecas teman-teman ya, karena di sini dia menggunakan charger khusus 9 volt yang nanti colokannya hampir sama dengan charger HP lama ya, seperti itu. Nah, yang bagusnya di sini adalah suaranya juga lumayan, kemudian resipnya lumayan, dan yang jelas kita nggak sulit-sulit amat untuk memprogram radio ini. Cukup dari HT-nya saja kita memprogramnya, dan tentunya untuk kasih nama juga bisa, nggak ada masalah. Crossband pun bisa teman-teman, luar biasa. Jadi saya pertama nggak nyangka, saya kira itu sama persis ya. Banyak teman-teman yang minta tolong di review, tapi saya tunda-tunda. Saya kira itu sama aja dengan UV5R. Ternyata ketika kita coba ya, karena harganya murah, kita coba dan ternyata beda teman-teman ya. Dia beda, jadi softwarenya beda. Di sini dia sudah bisa dimemori sendiri, dan tentunya untuk bel clipnya juga gampang dilepas. Baterainya juga beda, nggak sama persis sama Bofeng ya, nggak sama. Jauh teman-teman ya, beda, sama sekali beda ya. Jadi baterainya nggak bisa gantian sama punya Bofeng. Dia khusus dari KD UV1 atau WLN UV5R. Seperti ini teman-teman bentuknya. Ini yang saya rekomendasikan buat Anda. Harga HT sekitar 200 ribuan. Bisa 200 lebih, bisa 200, di bawah 200. Kalau ini yang saya dapatkan waktu itu di bawah 200, sekitar 198 ribuan nanti, sekitar itu ya. Tapi mungkin ini bisa 200 lebih sedikit ya. Jadi ini HT paling murah yang bisa Anda dapatkan saat ini, WLN KD UV1 atau WLN UV5R, karena di masing-masing toko beda namanya. Ada yang masangnya itu UV5R, ada yang KD UV1, tapi aslinya KD UV1 teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya saya menuju ke HT yang memang sejuta umat ya, HT lama.
Ini adalah Eracom RC62 teman-teman. 82 sorry 62. RC82 ini terkenal dengan suaranya yang kenceng. Kemudian dia sudah dual PTT tapi memang PTT-nya masih karet teman-teman ya. Tidak seperti yang tadi plastik, ini karet. Nah, kemudian baterainya lebih besar daripada yang UV5R dan bentuknya juga ya sejuta umat gitu, udah lama ya. Seperti ini, dan ada lampunya juga, ada radionya lengkap dual band. Bisa memori di sini tapi nggak bisa kasih nama teman-teman ya. Bisa manual tapi nggak bisa kasih nama. Bisa crossband, tenang aja, bisa memori crossband langsung dari HT-nya. Dan yang bagusnya dari Eracom RC82 di sini adalah sudah Type C teman-teman ya. Sudah Type C ngecasnya, itu dia. Nah ini harganya sekitar 200-an lebih ya, hampir 300. Jadi buat teman-teman harganya juga masih terjangkau untuk Eracom RC82 ya, sekitar itu. Jadi jangan khawatir karena harganya masih terjangkau. Ini radionya sampai saat ini masih bisa digunakan ya. Dan tentunya ini adalah radio yang memang sejuta umat dari Baofeng waktu itu, dan tentunya sampai saat ini tipe UV82 masih digemari teman-teman. Apalagi kalau dia berwarna. Dulu saya punya warna kuning tapi karena ada teman yang memang minta digantiin, jadi ya udah kita gantiin karena kita masih ada yang lain ya teman-teman. Itu yang warna kuning bagus ya, tapi sayang udah di Lego ya. Oke teman-teman, selanjutnya ini pendatang baru teman-teman ya, pendatang baru tapi luar biasa ya. Ini adalah Eskom UV5R. Jadi kalau di luar sana itu Baofeng UV Mini, UV5R Mini. Kalau ini Eskom UV5R Mini. Yang ada di Indonesia saat ini ya teman-teman ya. Jadi ini UV5R Mini. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena ini dia sudah layarnya warna, harganya 300-an lebih sedikit. Kemudian sudah bisa fast copy, kemudian airband, FM radio, kemudian dual PTT. Ya meskipun PTT masih karet, dual PTT. Kemudian sudah Type C. Ya, untuk ngecas sudah Type C, kemudian sudah Bluetooth teman-teman. Jadi bisa program radio ini dari handphone Anda, dari Android ataupun iPhone menggunakan Bluetooth, sehingga nggak susah-susah lagi, nggak usah pusing-pusing dimanapun Anda berada. Anda bisa input memori, bisa memprogram radio ini dengan sangat mudah dengan perangkat Android Anda atau iPhone Anda, dengan handphone tentunya ya. Oke teman-teman, ini dia Eskom UV5R Mini. Kemudian naik sedikit harganya, ya kadang naik kadang turun ya, hampir sama lah dengan yang lain tadi ya. Ini adalah Kinota UVK5 ya, Kinota UVK5 ini kalau nggak salah UVK5 apa bukan ya, coba saya lihat, soalnya kadang-kadang merek itu beda-beda ya. Oh enggak, tetap sama ya, UVK5. Jadi ini Kinota UVK5, ini banyak merek lain sebenarnya ya, tapi kebetulan yang ada di sini ya saya sampaikan yang UVK5 teman-teman. Banyak sih merek di sini tapi saya sampaikan dulu yang UVK5 ini dari Kinota ya. Dan ini juga radio ini meskipun udah lama teman-teman ya, tapi ini radio viral yang masih sampai saat ini masih nggak bakalan luntur ya. Ini tetap bisa digunakan karena dia sudah Type C. Kemudian di sini juga bisa di-unlock, kemudian dia bisa dikerjakan juga dengan berbagai macam firmware, sehingga modifikasinya cukup banyak sesuai dengan selera Anda ya. Bisa untuk latihan CW, bisa untuk dengerin radio HF kalau kita modif lagi ya. Kemudian dia bisa jadi perangkat APRS dengan tambahan modif juga di sini ya. Jadi semuanya itu bisa diatur dengan firmware yang ada saat ini di pasaran ya, di internet maksud saya, di internet. Jadi UVK5 sampai saat ini masih oke teman-teman ya, nggak bakalan hilang, masih oke. Nah, yang selanjutnya adalah dari Eskom FC9 Pro. Jadi kalau di luar sana itu ada Quanseng UVK6 atau UVK5/8 ya, ini dia FC9 Pro. Nah ini lebih elegan daripada yang UVK5, jadi ini lebih elegan, meskipun harganya agak sedikit naik ya daripada yang UVK5, tapi nggak apa-apa. Ini dia mempunyai suaranya juga yang enak, kemudian nah sudah bisa juga airband dan Type C tentunya dual PTT, nggak dual PTT ya.
kemudian bisa di-unlock. Kemudian variasi warnanya dari Eskom ini sangat banyak sekali. Jadi ada yang warna transparan seperti ini, kemudian ada yang warna hijau seperti ini, dan pasti yang lainnya ada yang warna orange. Cuman yang biru saya nggak pernah dapat ya. Kalau yang biru benarnya bagus juga itu, yang warna biru ya. Saya pernah lihat ada yang warna biru, tapi saya nggak pernah dapat yang warna biru. Kalau orange, kemudian yang ini sama yang loreng-loreng itu lengkap teman-teman, bagus ya, mantap. Oke, tentunya dengan kita bawa HT Eskom FC9 Pro ini, kita udah sangat lengkap di sini untuk mendengarkan RX-nya ya. Jadi mulai dari 18 MHz sampai dengan 1300 MHz. Luar biasa teman-teman ya. Kita bisa input firmware apa aja, kalau mau Spektrum juga bisa, kalau mau kita fungsikan sebagai latihan CW juga bisa, CW ya, kemudian kita juga bisa fungsikan sebagai RPRS juga bisa ini teman-teman, tinggal tambahin modul ditaruh di sini ya. Luar biasa pokoknya untuk yang FC9 Pro dari Eskom ini, atau sama dengan yang lainnya yang setara dengan ini, itu sudah bisa di-unlock dan sampai saat ini masih disenengin ya, disenengin. Meskipun ada radar baru yang lain, tapi ini tetap masih menjadi favorit teman-teman ya. Oke, kita tinggalkan. Nah, ini selanjutnya adalah pendatang baru. Nah, kalau tadi harganya sekitar 300-an lebih juga ya. Ada yang 300, ada yang 200 lebih, mendekati 300. Nah, variasi teman-teman ya. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi untuk link pembeliannya yang saya sudah sampaikan di sini ya. Karena itu udah kita review dan itu juga nanti ada link pembeliannya. Nah, berikutnya ini, aduh sorry, antenanya kena ya teman. Oke, berikutnya ini adalah pendatang baru juga ya, Sirda. Nah, jadi buat teman-teman yang punya personalisasi atau personality, pingin HT-nya beda dari yang lain ya. Karena kalau yang lain itu udah hampir sama-sama ya untuk bentuk HT-nya ya. Nah, kalau yang Sirda ini beda teman-teman. Jadi Sirda ini beda sendiri, dia punya karakteristik sendiri untuk HT-nya, dan dia juga sudah mengikuti yang lain. Dia juga udah Type-C teman-teman. Di sini di samping sini ya Type-C. Kemudian untuk colokannya juga sama aja, ini Type-C-nya di sini. Dan untuk colokan untuk handphone, headphone dan mikrofon ya, itu sama aja dengan yang lain tadi ya, sama aja. Nah, yang berbeda di sini dia sudah punyai untuk recording ya, jadi bisa recording untuk percakapan di sini semua ya, mulai dari dual bandnya, VHF, UHF, FM, kemudian airband itu bisa direkam teman-teman. Kemudian dia juga sudah ada noise reduction-nya, kemudian di sini juga ada mic gain-nya, jadi kita bisa atur suara kita mau seberapa, bisa kita atur teman-teman. Kemudian dia layarnya sudah berwarna. Dan dia juga punya AI untuk audio. Jadi suara kita tetap bersih teman-teman ya, tetap terjaga, suaranya bersih, kenceng, dan tidak membuat feedback ketika kita dekatkan untuk monitor seperti itu. Nah, makanya itu dia menjadi radio yang kualitas audio paling oke ya di saat ini untuk Sirda UV58. Nah, ini Sirda UV58, nanti linknya akan saya sampaikan. Ini harganya memang di atas yang lain, di atas yang tadi yang semua kita tampilkan. Dia 400-an lebih dikit ya, tapi belum sampai 500, yang 400-an lebih sedikit. Dan ini cukup worth it dengan harga segitu, dengan fasilitas yang cukup banyak di sini ya. Jadi kalau kita mau nyekan juga bisa, mau fast copy juga bisa, dual band, VHF, UHF, cross band juga bisa teman-teman. Dan tentunya suaranya enak banget. Jadi Sirda ini, nah ini juga pititnya udah plastik teman-teman, pititnya udah plastik. Mantap ya. Jadi Sirda ini sudah mengikuti perkembangan dari HT-HT yang ada saat ini, dan dia mempunyai personalisasi sendiri ya. Jadi buat Anda teman-teman yang pingin punya HT yang berbeda dari yang lain, nah inilah Sirda UV58. Jadi kalau yang lain kan sudah biasa ya, tapi ini kalau kita punya ini, maka kita menjadi yang mungkin yang terunik ya, mempunyai HT dengan kualitas audio yang cukup bagus. Dia juga bisa suara digital, bisa suara analog teman-teman. Oke, kita tinggalkan Sirda UV58. Nah, selanjutnya kalau kita membutuhkan HT yang mungkin bisa hujan-hujanan, bisa celup-celupan di air,
Ada nggak yang di bawah itu? Dia bawah 500 atau 500 lebih sedikit. Jelas ada teman-teman. Ini dia. Berlin ya. BL berapa ya? Sebentar. Berlin BL 618 ya. Ini dia Berlin BL 618 teman-teman. Ini juga dual band ya. Ini dual band. Dia sudah ada FM radio, PTT juga udah plastik, kemudian waterproof baterai, ya tulisannya waterproof baterai teman-teman. Kemudian landas senternya juga, dan yang jelas ini udah saya berapa kali celupin ya teman-teman. Jadi kita setiap bikin video kita langsung praktek, kita live, kita celupin. Sampai saat ini juga masih hidup. Dan di sini juga ada tulisannya IP68 ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini bagi teman-teman yang cari HT murah tapi bisa tahan air dan semuanya bisa terjamin, maka ini Berlin BL 618 wajib Anda miliki. Di samping yang lain juga ada ya, Flashcom atau yang lain juga ada, cuman harganya udah di atas ini ya, jauh ya. Makanya kita ambil yang murah, kita pilihkan yang murah. Untuk itu kita dapatkan Berlin BL 618. Ya meskipun di atas itu ada yang 600-an, itu ada dari Worton WR99, itu udah yang paling bawah lagi daripada yang eksklusif. Jadi ada Worton sebenarnya, tapi karena kita range-nya itu di atas 500 sedikit, maka kita nggak masukin teman-teman. Karena kalau kita range-nya nanti dari 600 sampai 700 mungkin nanti bisa masuk ya. Oke teman-teman, kita lanjutin. Selanjutnya yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir. Jadi kalau teman-teman mungkin berpergian, kemudian atau mungkin mau naik gunung bersama rekan-rekan, kemudian Anda tersesat ya, jangan khawatir. Ada sebuah HT yang memang bisa menjadi teman Anda dalam perjalanan yang mungkin di medan yang sulit, yang nggak ada sinyal HP, yang mungkin susah untuk kita jangkau yang lain. Ada satu HT, ini adalah UV5 RM Pro atau UV5 RH Pro GPS. Nah, banyak Bofeng yang punya GPS teman-teman ya, banyak punya Bofeng punya GPS. Ada BF UV17L Pro, ada UV18L Pro GPS, kemudian ada yang terbaru juga 16 Pro GPS, ada BF UV26 GPS, tapi semuanya nggak masuk. Kenapa nggak masuk teman-teman? Karena nggak bisa APRS. Jadi fungsinya GPS itu untuk apa? Bukan hanya untuk kirim-kirim gitu, tapi kan kita ingin lokasi kita itu kalau misalnya dalam keadaan darurat itu bisa dimonitor oleh yang lain selain Bofeng ini teman-teman ya. Jadi saya pernah tes untuk yang UV26 itu ngirimnya hanya untuk seperti UV26 saja, tapi tidak bisa keluar ke umum gitu ya. Makanya ada satu aplikasi yang namanya APRS, Automatic Positioning Reporting System. Nah, ini ada programnya teman-teman di sini. Jadi ada programnya di sini dan bisa kita update firmware-nya UV5 Pro, UV5 RH Pro GPS dan UV5 RM GPS Pro GPS. Nah, radio ini mungkin ada yang 300 lebih, nggak sampai 400, ada yang bisa sampai 400, ada yang 500 lebih dikit. Jadi semuanya itu beda-beda teman-teman ya. Dan kalau yang saya terakhir tes yang 500 lebih sedikit lebih bagus teman-teman ya. Dan itu ngeloknya lebih cepat GPS-nya. UV5 RH Pro yang waktu itu saya tes yang terakhir itu lebih cepat teman-teman ya. Tapi yang UV5 RM juga cepat teman-teman. Cuman saat ini sudah jarang yang jual yang UV5 RM Pro. Yang ada UV5 RH Pro. Tapi nggak apa-apa, sama-sama teman-teman, sama aja. Nah, untuk itu buat teman-teman yang memang misalnya mendaki gunung bersama grup ya, mungkin ada rombongan, berapa rombongan, itu harus Anda punya masing-masing satu sebenarnya, ataupun berapa orang kelompok satu seperti itu. Jadi Anda bisa mengirimkan sinyal APRS ketika Anda misalnya tersesat, ataupun mungkin pada saat Anda jalan ya, itu Anda nanti nitik ya, nitik di mana Anda jalan itu
akan tertitik posisi Anda di mana, seperti itu teman-teman. Jadi itu udah pergunaannya dari APRS. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri saat ini sudah banyak sekali iGate untuk APRS, sehingga Anda bisa termonitor di mana Anda berada. Kalau di Jogja ini baru beberapa iGate yang sudah muncul dan itu sudah bisa mengcover beberapa wilayah ya, seperti itu teman-teman. Bahkan iGate dari Jogja ini bisa mengcover sampai Australia. Nah, Anda pasti bingung ya. Jadi orang dari Australia itu ngirim sinyal APRS dan bisa diterima di Jogja, dan pada saat ini yang bisa menerima adalah stasiun yang atau radio yang posisi resipnya itu di atas ya, di Cangkringan, di Kaliurang, dan ada yang di bawah ya, di bawah kaki Kaliurang gunung ya. Jadi dengan ketinggian seperti itu elevasinya bisa nyampe di Australia ternyata teman-teman, luar biasa ya. Makanya apalagi kita yang dalam posisi seperti ini tentu masih bisa termonitor dengan baik ya. Oke teman-teman, jadi itulah teknologi APRS yang memang harus kita pakai. Saat ini mungkin bagi di luar amatir radio, wah kan dengan HP bisa, ya dengan HP. Ketika HP Anda nggak ada sinyal gimana? Ketika HP Anda lowbat gimana? Ketika Anda mungkin ya mempunyai kendala yang tidak terduga, ya maka ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda adalah HT dengan kualitas APRS yang bagus dengan harga yang murah. APRS banyak teman-teman, untuk radio APRS itu banyak tapi mahal. Ketika Anda beli itu paling tidak 2 jutaan, itu pasti ya, itu yang punya APRS. Tapi ini diberikan dengan harga jauh di bawah itu. Jadi kalau dibilang worth it nggak worth it, sangat worth it. Kalau saya itu sangat worth it, dan ini sudah saya buktikan bahwa Bofeng UV5RH Pro GPS dan UV5RM GPS sangat membantu sekali di dalam kegiatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan kita, sehingga itu bisa kita manfaatkan untuk dalam kondisi darurat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ada beberapa radio tadi yang sudah kita sebutkan, dan kalaupun tidak ada di sini radio yang mungkin Anda miliki, itu nggak ada masalah teman-teman ya, karena kita nggak semua juga punya di sini ya. Tapi kalaupun kita punya, kita sudah wakilkan, karena misalnya FC9 Pro itu kan banyak merek seperti itu ya. Kemudian di sini ada Kinota UVK5, di situ juga banyak merek, jadi kita udah wakilin teman, nggak masalah. Kemudian ada, nah kalau ini beda ya, WLN UVKD1 ini cuman WLN yang punya ya. Kemudian yang misalnya ini Eracom RC82 banyak ya yang sama dengan ini dengan merek berbeda, tapi yang RC82 punya Type-C teman-teman, jadi aman. Kemudian contohnya ini Eskom UV5R Mini, karena cuma satu-satunya di Indonesia yang masih ada ini, baru ini ya, ini yang kita tampilkan, dan ini sudah mewakili yang lain ya, karena yang lain nggak ada di sini. Kemudian kalau yang ini Serda, nah ini Serda UV58, memang baru dia yang muncul ya, UV58 dari Serda. Jadi makanya saya bilang kalau Anda punya personalisasi atau mungkin pingin yang berbeda dari yang lain, maka ini bisa jadi pilihan, karena nggak banyak ya merek Serda ini ya, tertentu dan beda modelnya, kemudian beda kualitasnya dengan yang lain. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tinggal Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda, yang mana yang Anda inginkan. Apakah yang mau yang waterproof, atau yang ada GPS-nya, atau yang mungkin bisa di-unlock, atau mungkin yang sejuta umat seperti ini, atau yang mini seperti ini. Jadi semua itu tergantung kebutuhan kita. Jadi HT itu disediakan tidak mungkin 100% memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi tidak mungkin 100% itu sempurna teman-teman, pasti ada kekurangannya. Nah kekurangan-kekurangannya itu kita ambil yang sesuai dengan kelebihan yang kita inginkan. Kalau misalnya ya ini kita pingin yang kecil, gampang, simple, dan mudah dibawa, kemudian juga bisa diprogram sangat mudah dengan handphone, ini jawabannya. Saya pingin yang waterproof, murah, dan bisa bertahan lama, ya ini Berlin ya. Saya kalau jalan-jalan takut tersesat, nanti naik gunung kemana saya nggak tahu. Nah ini pakai yang UV5RH Pro GPS. Ya seperti itu, jadi banyak pilihan teman-teman. Jadi
ini sudah mewakili mungkin keinginan Anda yang saat ini Anda pendam, pengen HT murah, tapi bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, tidak banyak loh HT murah itu, tapi bisa memenuhi kebutuhan, bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, ini saya sudah tampilkan buat Anda semua. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Yang Kicali itu yang India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri. Bye-bye.